Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksa Jinia Seri dengan NPM 22411203 dari kelas manajemen 22C. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang memahami pemberian insentif dan kompensasi pelengkap. Yang pertama, pengertian insentif. Insentif adalah suatu yang mendorong atau memiliki kecenderungan untuk merangsang sebuah kegiatan, suatu motif dan imbalan yang dibentuk untuk memperbaiki produksi. Pada dasarnya, pemberiannya dapat dihubungi dengan balas jasa atas prestasi eksternal yang melebihi suatu standar yang telah ditetapkan dan telah disetujui bersama. Pengaturan insentif harus dibuat dengan cermat, tepat, dan transparan. Jumlah yang diberikan kepada seseorang harus dihubungi dengan jumlah atau apa yang telah dicapai selama periode tertentu, sesuai dengan rumus berbagai yang telah diketahui sesuai pihak secara nyata. Rumus pembagian ditetapkan secara adil sehingga dapat mendorong meningkatkan lebih banyak keluaran atau output kerja yang meningkatkan keinginan kuat untuk mencapai tambahan penghasilan serta dapat menguntungkan semua pihak. Selanjutnya ada tujuan insentif. Apresiasi kinerja sering tidak ternilai harganya dalam meningkatkan motivasi kerja. Jika dilihat dari tujuannya, dapat dilihat dari sisi perusahaan dan karyawannya. Tujuan bagi karyawan, hasil materi dari penghargaan yang didapat mampu memperbaiki dan meningkatkan pendapatan, dapat tambahan dapat ditabung, investasi atau membeli barang yang sudah lama diinginkan. Insentif dapat memperbaiki dan meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga para pekerja berupa untuk berprestasi, sehingga akan tercipta lingkungan kerja yang sehat. Kompetisi sehat antar karyawan juga dapat mengasah kreativitas dalam bekerja efektif. Selanjutnya, tujuan bagi perusahaan. Karyawan berkualitas merupakan aset penting perusahaan. Insentif dapat menjadi salah satu cara untuk mencegah karyawan yang berkualitas pindah ke perusahaan lain. Perusahaan juga dapat menegakkan posisinya sebagai pendukung karyawannya untuk berkembang dengan mempertahankan dan meningkatkan moral kerja para pekerja. Penerapannya juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Dengan kata lain, hasil produksi bertambah untuk setiap unit persatuan waktu serta meningkatkan hasil usaha. Selanjutnya ada jenis-jenis bentuk insentif. Kini semakin banyak perusahaan yang kreatif dalam memberikan insentif. Wujudnya makin beragam, misalnya suasana kerja yang nyaman, hadiah liburan, atau bahkan ajakan makan bersama karyawan. Dalam poin-poin selanjutnya, Anda dapat mempelajari berbagai jenis-jenis dan bentuk umumnya. Jenis insentif berdasarkan bentuknya. Jenis insentif berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu materi dan non-materi. Materi. Insentif jenis ini adalah penghargaan yang diberikan dalam bentuk komisi, bonus, pembagian laba, kompensasi, dan ditangguhkan, meningkatkan layanan asuransi dan jaminan hari tua. Yang non-materi adalah penghargaan yang diberikan pada karyawan dalam bentuk piagam, pemberian promosi jabatan, jaminan sosial, serta pujian dalam bentuk tulisan dan lisan. Jenis insentif berdasarkan penerimanya. Jenis insentif berdasarkan penerimanya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu insentif individu dan insentif kelompok. Yang pertama, insentif individu. Insentif ini diberikan kepada seseorang pegawai atas kerja keras dan prestasinya di tempat kerja.
Salah satu contoh penerapan bagi individu berbagai contoh adalah program Employee of the Month, atau memilih individu berprestasi di kantor untuk perusahaan pada setiap bulan. Salah satu karyawan dipilih berdasarkan kinerjanya untuk dinobatkan sebagai pekerja terbaik selama 1 bulan. Selanjutnya, insentif kelompok. Pemberian insentif dapat diberikan kepada pegawai dengan sistem kelompok atau grup. Biasanya perusahaan membagikan kepada kelompok proyek atau divisi. Perusahaan memberi imbalan bonus pada kelompok-kelompok divisi. Dalam hal ini, sebagai contoh divisi penjualan biasanya diberikan target kelompok. Jika melebihi target penjualan, maka kelompok akan mendapatkan bonus berbagai apresiasi. Bentuk lain misalnya kini banyak perusahaan yang mengadakan liburan bersama karyawan setiap periode waktu tertentu. Selanjutnya, bentuk insentif. Berdasarkan bentuknya, insentif dibedakan menjadi 3, yaitu insentif bentuk uang, lingkungan kerja yang baik, dan dalam bentuk partisipasi. Yang pertama, insentif bentuk uang. Pegawai umumnya lebih memilih penerima insentif dalam bentuk uang. Hal ini berkaitan dengan relasi ke kualitas kehidupan pegawai yang lebih baik dari sisi keuangan. Karena bentuknya praktis, dana hasil bonus dapat digunakan kebutuhan hidup pegawai tersebut terpenuhi. Yang kedua, insentif berbentuk lingkungan kerja yang baik. Lingkungan kerja yang baik kadang tidak ternilai harganya. Dengan hal material, lingkungan kerja yang suportif memacu motivasi karyawan dan mendukung kenyamanan dalam bekerja dan peningkatan prestasi kerja. Yang terakhir, dalam bentuk partisipasi. Kesempatan untuk berpartisipasi dan komunikasi dengan petinggi di perusahaan bisa memberikan dorongan semangat pada pekerja. Dengan kesempatan seperti ini, maka seorang pegawai dapat belajar secara langsung dan karirnya dapat meningkatkan lebih cepat sesuai dengan kinerjanya. Dengan adanya kesempatan menjadi partisipasi, seorang pegawai mendapatkan pengakuan dan mendapatkan dukungan dari perusahaan. Selanjutnya, indikator pemberian. Untuk menetapkan standarnya, biasanya perusahaan mengacu pada indikator-indikator dasar. Secara umum, indikator memberikannya adalah kinerja pegawai yang dapat menunjukkan hasil melebihi target, pegawai yang mampu merealisasi ide untuk pengembangan perusahaan. Selanjutnya, waktu kerja efektif, waktu kerja pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. Yang ketiga, senioritas karyawan. Masa kerja seorang karyawan di sebuah perusahaan menunjukkan loyalitas sehingga berpengaruh terhadap besarnya yang akan diterima. Selanjutnya, kebutuhan pegawai. Terkadang karyawan bisa saja sedang berada dalam kondisi yang tidak baik sehingga sedang membutuhkan bantuan. Bantuan perusahaan dibutuhkan agar karyawan dapat bekerja lagi secara optimal. Dan selanjutnya, keadilan dan kelayakan. Perusahaan juga sering memberikan insentif kepada karyawan berdasarkan jasa yang telah dilakukan oleh pegawai tersebut. Yang terakhir, evaluasi jabatan karyawan. Tingkat jabatan seorang karyawan berpengaruh terhadap besar kecilnya jumlah yang diberikan. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulannya, memberi insentif dan kompensasi terlengkap merupakan bagian penting dari strategi manajemen sumber daya manusia dengan pendekatan yang tepat. Hal ini dapat membantu organisasi mencapai tujuan mereka dengan karyawan yang termotivasi, produktif, dan berkomitmen. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.